Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Yang saya pegang ini gimbal smartphone VAIO Gimbal 4, salah satu gimbal triaksis paling ringan karena bobotnya hanya sekitar 335 gram saja. Buat anak-anak atau perempuan yang pengen bikin konten pakai gimbal dah paling cocok ini. Ditambah ini semi tongsis loh, karena batangnya bisa di-extend seperti ini hingga kurang lebih 17 cm. Mantul. Oke, saat kalian beli gimbal ini, kalian bakal dapetin buku panduannya. Lalu storage bag seperti ini. Nah, untuk materialnya jelas bagus ya. Di dalam tasnya ini ada tripod kecil, lalu kabel USB-C, lampu LED, cakep, dan terakhir gimbalnya. Untuk spesifikasi gimbal ini bisa menampung beban HP hingga 260 gram, Bluetooth-nya versi 5.0, lalu baterai yang tersemat 950 mAh yang mampu bertahan hingga 6,5 jam. Punya 4 mode, pan follow, pen follow, follow mode, all follow mode, dan lock mode. Nah, di sini juga ada AI tracking atau AI follow, fitur gestur juga ada. Dari segi fisik, material bodinya ini solid sekali, kokoh, berbahan plastik dengan finishing yang apik, dan karena bisa dilipat seperti ini, tentunya lebih gampang dibawa-bawa ya, gak banyak habisin space di kantong. Bagian tangan lebih ngegrip karena ditambah sentuhan rubber. Di bagian tengahnya ini ada LED indikator, joystick, tombol rekam, tombol mode, dan tombol album. Nah, sebelah kanan ini ada tombol power dan port USB-C. Sebelah kiri ada knob dan tombol fungsinya. Ini bisa buat fokus atau zoom. Dan yang paling depan tombol trigger. Lanjut di bagian dalam holder ada rubbernya juga. Jadi biar lebih ngegrip ya. Di sini ada keterangan gimbal jangan dinyalakan tanpa HP terpasang di sini. Oke, cakep. Sebelum mulai tes, saya install dulu nih aplikasi VAIO On. Di Android dan di iOS juga ada. Setup awal gampang banget, pasang HP dengan posisi logo VAIO ini di bagian atas. Posisikan di tengah, lalu tekan tombol powernya. Yap, langsung bisa dipakai nih, nggak perlu lagi kalibrasi kayak gimbal zaman dulu. Nah, kalau ada getaran saat dipegang seperti ini, berarti posisi HP-nya nggak berada di tengah, kurang seimbang. Tinggal geser kiri kanan saja, sampai getarannya hilang. Gampang kan? Untuk ubah ke potret, tekan tombol M 2 kali seperti ini. Untuk ubah mode, tekan tombol M sekali. Nanti LED indikatornya akan berubah sesuai modenya. Ya, terbilang simpel nih. Mudah banget cara gunanya. Biar lebih maksimal pakai gimbal ini, kita bisa pakai aplikasi VAIO On yang udah diinstal tadi. Di sini langsung kedetek ya varian gimbalnya. Nah, bagian kiri ini untuk masuk menu VAIO dan menu album. Lalu sebelah kanan settingan gimbalnya. Bagian bawahnya switch mode antara kamera dan video. Berikutnya fitur seperti panorama, ultra wide angle, overlapping image, dan light trail. Di fitur videonya ada timelapse yang bisa tracking atau statis, lalu dolly zoom, slow-mo, dan light rail mode. Berikutnya switch kamera belakang dan depan. Lalu yang terakhir settingan timer, fitur beauty, flash, grid, SDR, peak assist, overexposure, dan track genie. Ini fungsinya buat streaming lebih fleksibel ya. Selanjutnya ada filter, gestur, dan pengaturan lainnya bisa kalian atur-atur sendiri nih di sini. Nah, yang ini salah satu hasil dari mode ultra wide dan panorama. Terbilang rapih ya. Untuk fitur Smart AI Follow terbilang responsif nih saat menggunakan lewat aplikasi VAIO On meskipun tanpa modul tracking. Dan ini salah satu contoh video saat di studio, responsifnya hampir sama dengan yang memakai modul tracking. Bisa mengikuti gerakan cepat. Tapi untuk versi Track Genie, saya coba streaming di YouTube lebih bagus pakai modul tracking ya. Lebih cepat responnya dibandingkan tanpa modul. Karena proses trackingnya hanya deteksi wajah yang geser secara pelan-pelan. Kalau kalian gerak terlalu ekstrim ke sana kemari, trackingnya agak lambat. Ya, bisa dilihat compare videonya di sini. Oh ya, fitur Smart AI Follow ini saya coba di portrait mode karena untuk landscape mode tidak berhasil. Untuk gesturnya bekerja maksimal ya. Saat saya coba pakai jalan nih, suara motornya gak berisik, halus, gak bergetar, dan nyaman banget buat dipakai nih karena bobotnya yang ringan. Nah, simulasi ini saya compare juga pakai HP yang gak ada stabilizernya. Bisa kalian lihat sendiri ya perbedaannya jauh banget. Nah, gimana hasilnya? Terus yang ini perbandingan kalau misalkan kalian punya HP yang ada stabilizernya, kita bandingkan setelah pakai gimbal.
Apakah ada perbedaannya? Oke, singkat saja di penghujung video bisa jadi gimbal ini salah satu gimbal yang nyaman saat dipakai karena faktor utama pakai gimbal adalah kestabilan dan bobotnya harus ringan biar gak pegel tangan. Ya untuk fitur standar sih udah cukup banget. Rekomen nih buat anak-anak, emak-emak atau kreator pemula yang mau belajar konten. Sekian saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalam.